Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang struktur gigi, di mana di dalam struktur gigi ini kita harus mengetahui bagaimana kita dapat melakukan perawatan pada jaringan gigi. Ya, jaringan gigi ini terdiri dari mahkota dan akar, di mana pada mahkota ada enamel dan dentin yang merupakan jaringan keras gigi, di mana jaringan keras gigi itu meliputi enamel, dentin, dan sementum. Dan jaringan lunak adalah pulpa. Struktur jaringan keras gigi ini merupakan suatu pengetahuan dasar yang penting dalam hubungannya dengan perawatan di bidang konservasi gigi. Struktur jaringan keras gigi adalah yang pertama enamel, di mana enamel ini terbentuk dari sel ameloblast dari lapisan ektoderm, bagian terluar dari gigi dan terkeras dari tubuh, di mana warnanya adalah semi-translucent. Apabila mengalami dehidrasi, maka warnanya mendecok, lebih kuning ataupun lebih tua, yaitu adalah sklerotik dentin. Ketebalannya 2 mm pada incisal ridge dan 2,3 sampai 2,5 mm pada cups bagian premolar dan 2,5 sampai 3 mm pada cups molar. Ini adalah warna dari enamel yang terlihat translucent. Struktur dari enamel adalah bahan anorganik 90% sampai 95%. Kemudian ini berisi hidroksiapatit. Sedangkan bahan organik 1-2% dan air 4%. Dentin terbentuk dari sel odontoblast, di mana merupakan bagian terluas dari struktur gigi yang dilapisi enamel pada mahkota dan dilapisi sementum pada akar. Fungsi dari dentin yaitu melindungi pulpa sebagai fondasi dari enamel, mendasari warna enamel, dan merupakan jaringan yang vital yang akan mempunyai respon terhadap rangsangan. Sedangkan struktur kimia dari dentin adalah bahan anorganik 70-75%, bahan organik 20-25%, air 5%, dan juga ada mineral pada dentin lebih kecil dibanding enamel, dan juga berhubungan dengan usia. Semakin tua usianya, maka warnanya akan ataupun strukturnya mempunyai mineral yang lebih banyak, yaitu suatu kristal hidroksiapatit. Ya, di mana pada fase organik yang ada adalah kolagen. Struktur kimia dari enamel dan dentin, yaitu yang membedakan adalah struktur anorganik enamel lebih tinggi, yaitu 95%, dan dentin 70%. Sedangkan bahan organik 1% untuk enamel
dan 25% untuk dentin. Sedangkan air pada enamel adalah 4% dan pada dentin 5%. Warnanya, warna dentin putih kekuningan, lebih gelap dari enamel. Sensitif oleh karena adanya reseptor, sehingga dapat menyebabkan rasa sakit. Kemudian dan pengaruh adalah dari suatu rangsangan fisik, suhu, kimia, bakteri maupun trauma. Susunan dentin tersusun dalam bentuk tubulus dentin dan susunan anyaman serabut-serabut kolagen yang mengalami kalsifikasi. Tubulus dentin berisi Toms fibers dan cairan dentin atau dentinal fluid, transudat, dan plasma. Dilapisi oleh peritubulidentin mineral yang mengalami mineralisasi menjadi intertubular dentin. Jumlah dari tubulidentin pada daerah dentinoenamel junction yaitu 15.000 sampai 20.000 mm per milimeter persegi. Sedangkan pada daerah pulpa setebal 2 sampai 3 mm berisi 45.000 sampai 65.000 per milimeter persegi. Bentuknya dentin pada mahkota ada kurva S. Di sini kelihatan kurva S. Dan pada bagian insisal dia akan lurus. Ya. Ini juga pada bagian ridge maupun cups, juga pada daerah akar. Kanaliculum dentin merupakan lubang kecil di seluruh ketebalan dentin yang berisi odontoblas vital. Jadi ini adalah bentuk kanalikuli. Ya, di mana ini akan mempunyai suatu bagaimana mekanisme persyarafan dari dentin sehingga dapat menyebabkan suatu respon terhadap rangsangan. Nah, pada daerah semakin ke arah pulpa, diameter dan diameternya akan semakin lebar. Dan jumlahnya juga lebih banyak. Apa yang membedakan kita dalam melakukan suatu perawatan konservasi? Pada saat melakukan perawatan, yaitu dengan adanya suatu kavitas, maka kita juga harus membersihkan lesi dari kavitas tersebut. Yang membedakan antara enamel dan dentin adalah warnanya, kemudian refleksi terhadap cahaya, kekerasannya, dan bunyinya. Jadi dalam melakukan suatu preparasi, maka akan kita tahu bahwa itu sudah sampai enamel ataupun dentin dengan perbedaan warna, refleksi cahaya, kekerasan, dan bunyinya. Pada saat melakukan preparasi kavitas, enamel harus didukung oleh dentin yang sehat. Jadi, kalau ada daerah yang overhanging seperti ini, maka dia akan bisa menyebabkan terjadinya kepatahan. Ya, kepatahan pada daerah yang tidak didukung oleh dentin. Jadi, preparasi itu harus didukung oleh dentin. Pembentukan dentin terjadi sepanjang hidup. Ada beberapa tipe dentin, yaitu dentin primer, dentin sekunder, dentin tersier, dan dentin sklerotik. Dentin primer adalah dentin yang mula-mula terbentuk pada saat
terbentuknya gigi. Kemudian sedangkan dentin sekunder ini terbentuk setelah dentin primer oleh karena rangsangan yang terus-menerus secara psikologis. Sedangkan dentin tersier adalah dentin yang terbentuk akibat rangsangan sedang dari abrasi, atrisi, erosi, trauma, karies, dan proses perawatan. Sedangkan dentin tersier ini terbagi menjadi dua, yaitu dentin reaksioner dan dentin reparatif. Yang membedakan adalah dentin reaksioner ini terbentuk apabila rangsangan itu hanya menyebabkan kerusakan dari odontoblas, sehingga masih dapat memperbaiki odontoblas tersebut sehingga akan terbentuk dentin. Sedangkan reparatif dentin ini terjadi apabila terjadi kematian dari odontoblas yang disebabkan oleh suatu rangsangan baik termal maupun fisik maupun adanya suatu jejas mikroorganisme. Nah, dengan adanya kerusakan tersebut menyebabkan dentin itu odontoblasnya mati, sehingga akan menyebabkan terjadinya suatu dentin dari odontoblas like cell. Ya, dari odontoblas like cell itu akan menuju pada tempat jejas tadi, sehingga nanti akan mengalami mineralisasi dan akhirnya akan menjadi dentin baru, yaitu apabila daerah tersebut sehingga daerah tersebut akan terlindungi. Nah, biasanya terjadi pada kavitas yang telah perforasi, jadi gigi yang perforasi, sehingga nantinya dentin reparatif ini akan terbentuk di daerah perforasi dan akhirnya membentuk jembatan dentin. Kemudian yang keempat adalah dentin sklerotik. Dentin sklerotik adalah dentin yang terbentuk oleh karena iritasi ringan atau karies yang berjalan lambat, sehingga menyebabkan perubahan komposisi dentin primer. Peritubulus melebar, tubulus mengalami kalsifikasi sehingga menjadi keras, padat, dan sensitivitas akan menurun, tapi juga akan melindungi pulpa dari iritasi. Dentin sklerotik ada dua, yaitu physiological dentin oleh karena usia dan reaktif dentin sklerosis akibat suatu iritasi. Kemudian ada juga yang dinamakan detrakt, yaitu dentin yang tubulusnya sudah kosong. Jadi dengan adanya suatu infeksi maka menyebabkan degenerasi dan kematian odontoblas serta inflamasi ringan pada pulpa. Bagaimana? Dentin mengalami atau terjadinya suatu rasa nyeri dari yang diakibatkan dari jaringan pulpa yang mengalami iritasi ataupun inflamasi yang terkenal dengan yang dinamakan proses hidrodinamik, di mana cairan dentin dengan adanya preparasi dia akan tertarik dengan cepat sehingga akan menyebabkan rangsangan pada nerve plexus sehingga akan menyebabkan suatu rasa nyeri. Nah, yang ketiga adalah sementum, di mana jaringan keras melapisi anatomi dari akar gigi,
berasal dari sementoblas dan komposisi kimianya adalah 45% sampai 50% bahan anorganik dan 50% sampai 55% adalah bahan organik yang terdiri dari kolagen, protein, dan polisakarida. Nah, pada perbatasan antara sementum dan dentin pada daerah servikal dinamakan semento-dentino junction. Ya, ini berbatasan dengan dentin. Sedangkan yang berbatasan dengan enamel dinamakan semento-enamel junction. Ya, pada cervical line. Nah, apabila tidak ada ini maka akan menyebabkan rasa sensitivitas. Ini kurang lebih terjadi pada 10% kasus. Ya, jadi ini adalah sementum, yaitu yang melapisi akar gigi. Nah, apabila pada daerah cervical line ini tidak ada semento-enamel junction, maka biasanya pasien akan merasakan rasa yang nyeri, sensitif, oleh karena suatu rangsangan dari dingin, panas, dan dari makanan, maka dia akan lebih sensitif daripada yang lain. Sedangkan karakteristik dari sementum warnanya adalah light yellow, lebih mudah daripada dentin, dengan ketebalan, jadi ada daerah aseluler dan daerah seluler. Ketebalan daerah aseluler 20 sampai 50 milimikro. Dan sementum 150 sampai 200 milimikro. Dan permeabilitasnya pada seluler ini lebih permeabel dibanding pada aseluler. Nah, dengan kita mengetahui bagaimana struktur daripada gigi, maka dalam melakukan suatu perawatan kita akan bisa lebih sesuai dengan tujuan kita. Oleh karena bila tidak mengetahui struktur jaringan gigi, maka perawatan yang akan kita lakukan tentunya tidak akan menghasilkan prognosis yang baik. Ya, jadi komposisi kimianya 40-50% adalah inorganik yang terdiri dari kalsium fosfat dalam bentuk kristal hidroksiapatit, sedangkan 50-50% adalah organik yang terdiri dari serat kolagen, protein, dan polisakarida. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.